direkam. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu Yui. Apa kabarnya nih Pak Angga pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Angga Gimana kabarnya? sama Bu Vivi mau mengadakan kucing ya hari ini ya? Iya Bu. Kira-kira nih kucing nanti Pak Angga itu harus mengikuti pada alur tirta. Nah, kemudian Pak Angga nanti kira-kira kompetensi apa nih yang akan Pak Angga lakukan pada saat pengkucingan nanti? Saya akan coba untuk mengembangkan ini Bu, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang coach ya, Bu ya. Kompetensi ini yang pertama itu yang harus Pak Angga miliki. Yang pertama present ya, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua yaitu ada mendengarkan aktif di mana kuci bercerita. Kemudian Pak Angga juga menguasai bagaimana bisa menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot untuk kuci nanti gitu ya. Oke, sekarang mau Pak Angga gimana nih? Apa langsung saja untuk melakukan pelaksanaan kucingnya hari ini? Ya siap Ibu. Pak Angga, mau segera Iya. melaksanakan kucingnya atau ada hal-hal yang mau disampaikan ke saya? Sudah cukup Bu. Segera ya, silakan Pak Angga bisa melakukan kucing hari ini. Nanti yang jadi kucinya Pak Angga dilakukan bersama kucinya Bu Vivi Apianti ya Pak Angga. Ya, Iya Bu. silakan Pak Angga. Saya akan menikmati pelaksanaan kucing kali ini. Silakan. Sudah kesini. Enggak, Pak Angga. Bu Pipi mulai. Ya, kan, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Pipi? Ya, seperti ini saja lah, Pak. Lagi riet, lagi pusing, Pak. Lagi banyak masalah. Gimana kabarnya, Bapak? Oh, Bu Pipi lagi ini ya, lagi ya sedikit ada masalah Bu ya. Iya, Ya Pak. terlihat sih Bu dari mukanya agak sedikit murung gitu Bu. Iya, Pak. Kalau Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya baik, saya sehat insya Allah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Oh iya, Pak. Gini, Pak. Saya kan lagi ada masalah ya. Saya pengen ngobrol sama Bapak, minta waktunya sebentar. Barangkali Bapak bisa meluangkan waktu sekitar mungkin 15 menit. Saya minta saran-saran dan masukan dari Bapak. Boleh tidak kira-kira, Pak? Oh, kebetulan hari ini saya lagi longgar Bu. Ya ada sih waktu lagi luang, lagi santai. Ya silakan saja Bu kalau ada yang ingin didiskusikan Bu. Ya, baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak nih sehingga saya bisa ngobrol sama Bapak. Jadi seperti ini Pak. Sekarang itu kan saya mengajar di kelas 6. Ya. Setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah, beliau itu menginginkan bahwa semua anak itu
inginnya lulus 100% gitu, Pak. Nah, tapi ya saya bingung, ini ada anak yang jarang masuk ke sekolah gitu. Sementara kan saya minta daftar hadir juga sebelumnya, di kelas sebelumnya juga jarang masuk, tapi tidak ada surat keluar dari sekolah gitu. Jadi saya bingung gitu, Pak. Sedangkan keinginan kepala sekolah dan saya juga tentunya ingin anak itu lulus 100%. Oh, jadi Bu Pipi sedang agak bingung Bu ya? Eh, sedang agak ya gimana ya? Agak galau juga kali ya Bu ya. Jadi bisa Ibu ceritakan nggak Bu lebih detailnya lagi gitu Bu? Seperti apa kejadiannya? Oh iya, jadi seperti ini Pak, ada satu orang siswa di kelas saya, jadi kelas 6 itu jarang masuk ke sekolah Pak. Setelah saya bertanya-tanya ke temennya, katanya anak ini jarang masuk sekolah karena dia itu adiknya banyak Pak, sehingga di rumah itu harus membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, terus juga ngasuh adik-adiknya karena orang tuanya itu bekerja gitu. Jadinya jarang sekolah seperti itu Bapak yang saya tahu. Dari yang tadi Bu Pipi sudah ceritakan ya tentang situasinya, nah kira-kira apa nih penyebab utamanya gitu Bu, si anak tersebut ya bisa apa ya tidak pernah ke sekolah gitu Bu, atau jarang hadir itu Bu. Iya Pak, jadi saya ini ya, saya baru bertanya-tanya ya, alasannya seperti itu Pak. Mungkin dia juga sebenarnya ingin sekolah gitu, tapi teman-teman kita kan harus menjaga adiknya, membantu orang tuanya juga mempersiapkan dagangan, karena mamahnya dagang di pasar gitu Pak. Jadinya dia ya tidak bisa berangkat sekolah dengan semangat. Sekalinya sekolah juga kadang murung gitu Pak, kayak anak yang kelelahan, ngantuk gitu. Sedangkan saya juga bingung ya harus gimana ya, kepala sekolah kan inginnya lulus 100% semuanya gitu Bapak. Baik, jadi intinya ya anak yang tidak sekolah itu ya karena membantu orang tuanya Bu ya, terus juga orang tuanya juga repot ya karena banyak apa ya, banyak adiknya tuh si anak tersebut ya. Oke, di sisi lain Ibu juga tadi ya target dari Capsek harus 100% lulus Bu ya. Nah, berangkat dari masalah yang tadi Ibu ceritakan Bu ya. Nah, situasi atau kondisi apa nih yang Ibu kehendaki nih yang idealnya terjadi gitu Bu? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya Pak ya. Saya itu minimal anaknya datang aja dulu ke sekolah. Karena kita kan sebagai guru kelasnya kita galau ya nilai harian memang dia nggak ikut ulangan juga gitu, nggak kehadiran aja jarang gitu, nggak muluk-muluk. Saya mah minimal ya semuanya bisa lulus 100%, tapi ya harus sesuai prosedur gitu, mengikuti semua kegiatan-kegiatan pelajaran dan ya ujian-ujian yang sudah kita rencanakan seperti itu Pak. Baik, jadi Ibu tetap Bu ya, patokan Ibu kita harus mengajar ya dengan prosedur yang ada gitu Bu ya, harus mendidik dengan baik Bu ya. Nah, harapan Ibu terhadap anak-anak ini bagaimana Bu yang tidak hadir ini Bu? Bisa diceritakan? Ya kalau saya sih minimal itu anak hadir dan mendapat nilai yang layak gitu Pak. Karena ya bingung kalau nggak ada nilainya, nanti kita mau olah nilainya gimana sampai mereka bisa lulus mendapat ijazah gitu. Minimal layak aja nilainya gitu. Bu Pipi bisa memperjelas nggak nilai yang layak itu seperti apa? Ya Pak, kalau menurut saya Pak, nilai yang layak bagi anak tersebut adalah ketika mereka menuntaskan semua penilaian-penilaian yang harus dilakukan, seperti penilaian harian, tugas, PTS, PAS, PAT, dan lain-lain gitu ya. Ya tentunya sesuai kemampuan
anak tersebut. Saya juga memahami Pak, karena anaknya jarang sekolah ya. Tapi minimal dia mengikutilah semua kegiatan-kegiatan gitu kan. Tapi semampu yang dia bisa, minimal udah seperti itu aja. Jadi menurut apa yang saya tangkap ya, mereka harus punya nilai yang lengkap Bu ya. Nah, menurut Bu Pipi, apa sih yang dapat Ibu Pipi lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Pipi tersebut sekaligus ya target sekolah bisa tercapai Bu 100%? Ya Pak, kalau saya sih sampai sekarang saya masih bingung Pak, ini anak harus diapakan gitu. Karena ya saya juga bingung berpikir sendiri gitu. Makanya saya mengajak Bapak, barangkali Bapak punya solusi gitu. Atau bisa menambah ide saya harus bagaimana seperti itu Pak. Baik, masih dalam proses berpikir Bu Pipi ya, masih dipikirkan. Nah, saya ada pertanyaan nih Bu Pipi. Nah, sejauh ini apa saja sih langkah yang telah Bu Pipi lakukan terhadap anak tersebut, Bu? Ya Pak, langkah yang sudah saya lakukan, pertama saya melakukan pendekatan dengan teman-temannya yang rumahnya dekat bertetangga dengan anak tersebut Pak. Saya bertanya, minta bantuan gitu pada anak-anak yang rumahnya di sekitar untuk mengajak anak tersebut bersekolah, dan saya juga bertanya-tanya kenapa anak itu tidak jarang hadir ke sekolah gitu. Itu yang sudah saya lakukan Pak. Saya juga kadang mengajak lewat temennya, ayo disampaikan gitu kalau ke sekolah gitu. Ya sampai saat ini ya itu Pak, hasilnya masih nihil lah gitu, belum ada peningkatan yang berarti gitu. Sudah ada usaha Bu ya, apa yang Ibu lakukan Bu ya? Ya meskipun ya hasilnya masih belum sesuai harapan Bu ya. Jangan putus asa ya Bu Pipi ya. Mudah-mudahan ada solusi lain yang bisa digali Bu ya, yang bisa dicari. Karena setiap masalah itu kan pasti ada jalannya ya. Nah, pendekatan efektif apa yang Bu Pipi lakukan agar mereka itu mau mengerjakan tugas itu Bu? Ya Pak, kalau saya kan yang tadi saya sudah coba ya mendekati lewat teman-temannya, menyapa gitu. Sampai saat ini juga saya masih bingung gitu Pak. Karena gimana saya mau membimbing, sedangkan ketemu juga enggak gitu Pak. Apa ini aja ya Pak, saya coba temui anaknya aja ya, home visit gitu. Nah, bisa dicoba itu Bu. Itu suatu alternatif opsi yang bisa dicoba sama Ibu. Ya gitu aja ya Pak, kali ya. Maksudnya kan saya pengen membimbing, tapi anaknya kan nggak ketemu-temu, susah gitu. Apa saya yang datang ke rumahnya gitu ya. Nah, iya itu bisa dicoba sama Ibu itu. Itu Ya, kalau menurut saya opsi yang bagus Bu itu. Bisa dicoba. ya, oh ya Pak. Mudah-mudahan ya saya coba ya. Eh, dengan semampu saya, kebetulan rumahnya juga lumayan dekat sih, nggak jauh dari sekolah ya Pak. Tapi saya baru kepikiran ini hari ini gitu, ide untuk datang ke rumahnya. Nah, kapan ini Bu Pipi akan mulai pelaksanaannya? Karena ini urgen ya Pak, urgen karena siswanya udah kelas 6, harus rajin gitu kan sekolahnya. Ya saya akan coba secepatnya untuk menangani kasus ini dengan cara home visit, dengan ke rumahnya secepat mungkin Pak, insya Allah saya luangkan waktu. Untuk teknis pelaksanaannya seperti apa? Kira-kira Bu Pipi? Mungkin untuk pertama kali saya home visit dulu untuk mencari tahu dan melakukan pendekatan gitu Pak. Khawatirnya begitu saya datang kaget ya kan. Jadi paling saya
mencoba pendekatan dulu, ajak ngobrol dulu, baru kemudian kalau dia sudah bisa masuk ke sekolah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya masih belum ada peningkatan, ya paling saya mulai dengan penilaian harian, pemberian tugas, saya datanginya beberapa kali gitu Pak, sampai dia termotivasi lagi untuk kembali sekolah. Pak. Oke. Nah, beranjak dari sini ya, pihak yang bisa diajak kerjasama siapa saja Bu kira-kira? Supaya pelaksanaannya lancar. Nah, Ada nggak yang diajak? Sepertinya kalau untuk mau visit, saya mungkin akan bekerja sama pertama dengan kepala sekolah, meminta izin dulu. Kedua, saya mungkin akan mengajak anak-anak kelas yang lain juga, gitu, biar ketemu temennya gitu. Dan yang ketiga mungkin dengan orang tua atau keluarga siapapun yang ada di rumahnya gitu, orang dewasa. Oke, ya. Bagus ya alternatifnya. Nah, hal positif apa nih yang bisa Bu Pipi dapatkan nih dari diskusi atau percakapan kita hari ini, Bu? Baik Pak, tentunya banyak sekali hal yang saya dapat dari diskusi hari ini, yang tadinya saya bingung sendiri gitu ketika diceritakan kepada Bapak, saya mendapat pencerahan dan ide positif gitu, bahwa saya nggak boleh diam, harus terus beraksi demi kebaikan murid saya. Perasaan Bu Pipi sekarang bagaimana, Bu? Setelah percakapan, setelah kita diskusi. Ya, alhamdulillah sudah sedikit lega ya Pak ya. Karena tadinya saya pikirkan sendiri, ketika saya ceritakan ya alhamdulillah sudah lega dan sudah mendapat ide untuk penyelesaian solusi dari masalah tersebut ya Pak. Saya ucapkan juga terima kasih buat Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Ya Bu Pipi ya, alhamdulillah ya dengan tadi kita berdiskusi, yang tadinya Bu Pipi bingung ya, karena kita diskusi ya saling bertukar pikiran, akhirnya Bu Pipi secara tidak langsung menemukan alternatif ya atau opsi untuk permasalahan Bu Pipi ya. Jadi sudah lega Bu ya perasaannya ya, karena ya dengan diskusi itu ya jadi bisa menemukan solusinya Bu ya. Pesan saya jangan mudah menyerah Bu ya, tetap semangat ya. Sukses selalu untuk setiap kegiatannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Titi, Pak Angga, terima kasih ya atas praktek kucingnya hari ini. Dan untuk Pak Angga sebagai coach, ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai apa ya kegiatan kucing tadi. Terlebih dahulu saya akan mengevaluasi ya beberapa hal. Ini berdasarkan catatan saya. Yang pertama dari kegiatan kucing ini sudah sangat mengikuti pada alur Tirta, di mana ketika Pak Angga menjadi coach tadi sudah muncul ya Pak Angga menanyakan tujuan apa yang ingin Bu Pipi ketika Angga gitu kan. Kemudian juga Pak Angga sudah berhasil memacu Bu Pipi untuk mengidentifikasi dari masalah-masalah yang sudah Bu Pipi hadapi. Kemudian juga di sini sudah sangat jelas rencana apa yang akan dilakukan ya untuk mencari solusi dari masalah. Begitupun Pak Angga sudah menanyakan tentang tanggung jawab yang Bu Pipi lakukan supaya semua rencana-rencananya itu berhasil ya Pak Angga. Kemudian Pak Angga juga sudah sangat present gitu ya, sudah sepenuhnya hadir, menyimak masalah-masalah yang Bu Pipi uraikan. Kemudian juga Pak Angga sudah mengikuti kompetensi inti yang kedua yaitu aktif mendengarkan sepenuhnya. Dan Pak Angga juga sudah menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memacu Bu Pipi untuk menemukan ide-ide, solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Itu ya Pak, evaluasi dari saya. Ini saya mau bertanya nih sama Pak Angga nih mengenai kegiatan coaching tadi dan peran Pak Angga sebagai coach. Kira-kira untuk kedepannya, ketika Pak Angga akan melakukan kegiatan coaching lagi, kompetensi apa sih yang akan Pak Angga tingkatkan? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Untuk kedepannya ya eh, pada proses coaching selanjutnya yang akan saya tingkatkan itu, saya ingin lebih meningkatkan dan memperdalam lagi mengenai ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi, eh, cuma dalam bentuk yang lebih sistematis gitu. Luar biasa ya Pak Angga, dan saya rasa ya coaching hari ini bukan hanya memberikan pengalaman untuk Pak Angga, pengembangan kompetensi, dan juga menemukan solusi dari Bu Pivi, tapi juga memberikan pelajaran yang berharga untuk saya. Saya belajar dari apa yang sudah Pak Angga tanyakan ya, dan itu sangat luar biasa, menambah pengalaman baru juga untuk saya ya, Pak Angga ya, dan Bu Pivi. Oke, Pak Angga, gimana nih? Uh, 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 dari si Akira, ada nggak yang misalnya merasa Pak Angga masih kurang gitu? Kalau tadi kan kompetensi yang akan Pak Angga tingkatkan, yang merasa masih ada kekurangannya gitu dari dalam diri Pak Angga. Yang dan lebih apa ya, lebih merasakan lagi gitu Bu, dalam mendengarkan cerita kucing. Jadi lebih fokus ya Pak ya, lebih fokus mendengarkan secara fase demi fase apa yang diceritakan oleh kucing. Oke, Pak Angga, terima kasih ya untuk kegiatan kucing hari ini, dan semoga terus selalu sukses dan sehat-sehat untuk kita semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Udah hadir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Wiwi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu Pipi. Dan Pak Angga gimana kabarnya Pak Angga? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak, dalam keadaan baik. Nah, hari ini Bapak Ibu, Pak Bu Wiwi akan melakukan proses coaching dengan Bu Wiwi sebagai coach dan Pak Angga sebagai coachee. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bu Wiwi sebagai coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Yang mana rubrik penilaiannya itu ada yang pertama itu mengamati alur tirta. Adapun alur tirta itu yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, penilaiannya itu adalah kompetensi yang dimiliki coach. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan tanya kembali ya Bapak Ibu. Saya akan bertugas mengamati Bapak Ibu dalam proses coaching, dan kompetensi inti coachingnya itu ada 4. Yang pertama presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dengan rasa. Yang ketiga mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot. Dan yang keempat hal mana yang spesifik yang ingin diobservasi, yaitu mungkin dalam hal ini dari coach dan coachingnya juga nanti akan saya amati.
Adapun indikator tercapaian dari kompetensi tersebut, ya saya sudah sebutkan tadi sesuai kompetensi inti yang diharapkan. Baiklah Bapak Ibu, saya persilahkan saja langsung ya kepada Bapak Ibu untuk melakukan proses coaching. Silahkan Bu Wiwi dan Pak Angga. Terima kasih Bu Vivi. Selamat pagi Pak Angga. Pagi Bu Wiwi. Ada apa Pak Angga? Oh, kelihatannya gelisah gitu nih. Ya beginilah Bu, lagi sedikit ada permasalahan Bu di sekolah. Pantes aja nih. Tadi Pak Angga sampai kasih kode ke saya, Bu, bisa bicara gitu ya. Kira-kira nih Pak Angga baik-baik saja atau gimana ya? Ya beginilah Bu, agak sedikit lesu ya, agak sedikit galau juga. Bu Wiwi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik Pak Angga dan lagi santai aja nih. Oh ya, Bu Wiwi, kira-kira lagi longgar tidak ya waktunya ya? Ya mungkin butuh ini Bu, butuh sharing atau diskusi ya kurang lebih 15 menit Bu. Dengan senang hati Pak Angga, dengan senang hati. Apa yang saya bisa bantu nih sama Pak Angga gitu? Ini Bu, saya ya agak sedikit bingung Bu ya. Jadi waktu kemarin itu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu Bu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa kelulusan itu ya harus 100% Bu di sekolah itu. Mau di kelas 1, 2, 3 sampai 6 dan guru mapel pun juga harus memberikan nilai yang bagus itu Bu terhadap peserta didik. Nah, di sini saya bingung, ada 2 peserta didik saya yang khususnya di kelas 6 nih yang jarang banget masuk Bu. Saya tanya ke wali kelas, ya mereka ya masih aktif di sekolah gitu Bu. Oh, jadi ada apa ya Pak? Ada semacam keinginan dari kepala sekolah bahwa siswa itu harus lulus ya Pak ya, harus lulus 100%. Nah, kira-kira nih Pak Angga jadi bingung seperti itu. Coba deh, saya pengen tahu secara detailnya tuh sebenarnya seperti apa. Dan nanti dari masalah itu apa yang Bapak inginkan gitu, Pak? Jadi gini Bu, di kelas 6 itu pada mata pelajaran saya itu ada 2 orang siswi Bu ya. Jadi 2 orang siswi itu jarang masuk Bu. Yang satu ya itu Bu dia bantu keluarganya ya ini semangka, metik semangka. Yang satu lagi ya dia sekalinya masuk tidak mau olahraga Bu. Ya, Pak Angga. Jadi maksud saya gini Pak Angga, tujuan Bapak nih meminta saya untuk melakukan coaching, kira-kira apa sih tujuannya gitu Pak? Ya saya ingin ada ini Bu, ada solusi gitu Bu. Ada solusi dari permasalahan saya ini Bu ya. Tapi ya saya tetap berpegang pada prinsip saya gitu Bu. Oke. Sedangkan tadi Pak Angga sudah bilang ya, dengan situasi seperti tadi itu kan tidak mungkin ya anak-anak yang jarang ke sekolah, tapi harus diluluskan dengan begitu saja ya Pak ya, tanpa harus melihat kompetensi mereka gitu ya. Kira-kira nih Pak Angga, Pak Angga bisa nggak ya 2 anak yang jarang mengikuti pelajaran itu atau beberapa anak yang malas itu yang harus diluluskan itu bagaimana sih sikap Pak Angga untuk
menghadapi mereka kira-kira? Ya, saya sih sebenarnya mah sederhana aja, Bu ya. Saya simpel aja sih, Bu. Ya, tidak apa gitu, Bu. Kalau misalnya ya target kepala sekolah itu 100% harus lulus itu, Bu. Nah, namun kalau saya sih pengen sesuai sama prosedur gitu, Bu. Ya, harus sesuai prosedur ya Pak Angga, karena memang itulah yang harus kita lakukan. Kira-kira nih, supaya dari masalah Bapak tuh yang Bapak hadapi, Pak Angga tuh ada di skala rentang nilai berapa gitu, jika diukur dari 1 sampai 10, Pak? Ya, dari 1 sampai 10 mungkin baru 6, Bu. 5 Baru atau 6 6. ya. Iya. Mm-mm. 6. Posisi Pak Angga, kayaknya kalau saya pikir-pikir nggak segitu juga sih Pak, bisa lebih. Karena saya lihat nih, Pak Angga tuh ya mengajar tuh sangat kompeten gitu kan. Apalagi ya terus terang sangat jarang gitu ya guru olahraga yang kreatif, inovatif seperti Pak Angga gitu. Nah, kemudian nih Pak Angga, eh, kira-kira nih Pak Angga punya rencana apa ya dari masalah yang seperti tadi itu Pak yang sudah Bapak ceritakan untuk mewujudkan pembangunan kepala sekolah agar anak-anak bisa lulus. Rencana yang akan Pak Angga lakukan apa kira-kira? Nah, itu dia, Bu. Saya masih bingung, Bu. Masih saya pikirkan. Ya, saya masih bingung, Bu. Makanya saya mengajak Ibu berdiskusi. Oke. Misalnya tadi ya Pak, karena mereka itu jarang masuk, karena ikut bantu orang tuanya. Nah, kira-kira tindakan apa nih yang sudah Bapak lakukan? Apa kira-kira yang Bapak lakukan itu ada nggak ya? Apa saja? Ya, sejauh ini sih saya yang saya tempuh itu saya menitip pesan ke temannya anak tersebut, ke teman dekatnya atau tetangganya gitu, Bu. Ya, namun sih hasilnya ya masih nihil, Bu, masih kosong. Oke, masih nihil ya Pak ya. Kira-kira nih selain itu, ada hal lain nggak yang akan Bapak lakukan supaya bisa lebih efektif lagi gitu Pak? Apa, Bu ya? Eh, Apa saya coba home visit aja ya ke rumahnya ya, biar ah, bisa saya bimbing sama awasi. nah itu ide yang luar biasa tuh Pak. Jadi tidak dengan melakukan home visit itu luar biasa idenya Pak Angga ya. Jadi langsung bisa melihat keadaan anak tersebut ya Pak ya. Eh, Kemudian nih kalau Bapak lakukan home visit, lalu nanti kira-kira Bapak bisa berkolaborasi dengan siapa saja Pak nih Pak ketika melakukan home visit? Ketika saya nanti home visit ke anak, mungkin ya saya akan mengajak berkolaborasi itu sama orang tua anak tersebut, Bu, atau ya Hmm, orang yang tinggal bersama mereka gitu, Bu. Ya supaya bisa terawasi langsung dan mereka pun bisa termotivasi gitu, Bu. Namun ya eh, saya juga melakukannya harus dengan pelan-pelan, Bu, dan hati-hati. Biar si anak tersebut tuh tidak merasa apa ya terbebani dan sebagainya gitu, Bu. Luar biasa ya Pak Angga ya. Nih saya sangat tertarik nih dengan hati-hati gitu ya melakukan home visit tersebut. Eh, Nah, kira-kira strategi apa nih yang bisa Pak Angga lakukan supaya home visitnya itu bisa berjalan lancar tanpa harus apa ya eh, harus menjaga perasaan anak tersebut gitu Pak. Kira-kira ada nggak kolaborasinya dengan teman-teman di sekolah atau dengan kegiatan apapun gitu yang bisa membuat anak itu terpancing gitu Pak? Ya supaya anak tersebut
tidak merasa kaget atau ini Bu ya, mungkin saya home visit-nya itu nanti ya untuk mengambil nilai itu mungkin saya mengambil nilai harian dulu Bu, terhadap anak yang satunya tuh ya, terus nanti selanjutnya dilanjutkan oleh anak yang berikutnya gitu Bu. Oke. Jadi Bapak selain home visit tadi ya, kemudian Bapak juga pengambilan nilai nih Pak. Eh, dalam pengambilan nilai ini nih Pak, eh, kira-kira Pak Angga itu saya tertarik juga nih dalam pengambilan nilai, mungkin dengan pengambilan itu sehingga si anak bisa mau rajin gitu ya Pak ke sekolah ya. Kira-kira dalam penilaiannya ini Bapak menggunakan dengan cara apa gitu supaya bisa anak-anak ini tertarik gitu Pak? Ya, saya pengambilan nilainya mungkin akan memberikan tugas kelompok saja kali Bu ya. Mereka kan berdua ya, supaya lebih mudah mereka mengerjakannya mungkin secara kelompok saja gitu. Mereka satu kelompok mungkin mengumpulkan seperti portofolio gitu Bu, mengumpulkan tugas-tugas misalnya mencari materi tentang apa, mereka cari di koran atau apa gitu mungkin. Atau bisa jadi Ya. di bahan ajar biar mereka gampang gitu mengerjakannya. Nah, itu ide yang luar biasa ya Pak. Jadi Bapak bisa eh, memberikan gitu penilaian yang sesuai dengan mungkin mereka apa ya, bisa membantu mereka lebih semangat, terus juga berkolaborasi lagi ya Pak ya, tidak kebingungan sendiri gitu ya. Wah itu sangat bagus Pak Angga idenya. Baik Pak Angga terkait hal itu ya, penilaian yang berkolaborasi kedua anak ini ya yang jarang masuk, dan mudah-mudahan itu bisa mencapai target dengan tidaknya nilai untuk mereka bisa lulus gitu ya Pak. Oke nih Pak Angga. Eh, dari apa yang sudah Pak Angga idekan itu yang begitu luar biasa, kira-kira nanti ketercapaian Pak Angga itu ada pada skala berapa nih Pak? Kalau menurut saya sudah berada di skala 8 Bu. Sudah pada skala 8. Wah, itu bagus Pak. Bagus, mudah-mudahan nanti ini anak bisa punya nilai gitu ya. Pak Angga udah nggak kebingungan lagi dari kepala sekolah. Nah, kira-kira nih Pak Angga, dari apa yang penilaian yang sudah Bapak targetkan, kira-kira rencananya itu bisa direalisasikan dalam jangka waktu berapa lama gitu Pak? Targetnya supaya rencananya itu terrealisasi. Ya semester ini ya harus selesai Bu, karena kan kelas 6 ini kan sebentar lagi kan mau ujian juga Bu ya. Jadi ya ditargetkan ya semester ini harus selesai Bu. Ya, harus ya Pak ya, harus selesai karena sudah batas akhir pembelajaran ya Pak Angga ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga, bukan saya tanyakan ya, tadi yang Pak Angga sudah kemukakan bahwa Pak Angga tadi memberikan tugas kepada anak yaitu dengan kolaborasi supaya bisa mempunyai nilai atau dengan penggunaan portofolio. Nah, itu keren sekali Pak Angga ya. Kira-kira nih Pak Angga, pertanyaan saya mungkin yang terakhir ini nih, di mana nih komitmen Bapak dalam sejauh mana gitu komitmen Bapak untuk merealisasikan rencana penilaian dengan anak itu secara berkolaborasi gitu. Komitmennya seperti apa? Apakah harus tegas? Apakah harus membuat kelonggaran mereka atau menyesuaikan dengan kemampuan mereka? Kira komitmen yang akan Bapak lakukan seperti apa ya, Pak? Ya komitmen saya ya saya sesuaikan dengan kemampuan mereka Bu dalam memahami materi yang saya berikan Bu, tugas-tugas yang saya berikan. Iya. Oke, itu ya Pak ya. Jadi kita tidak terlalu memaksakan mereka, menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka juga gitu ya Pak Angga ya. Oke Pak Angga. Eh, kemudian nih
Saya pikir tuh apa yang Pak Angga sudah lakukan sudah sangat keren ya. Tadi melakukan home visit, kemudian juga supaya mendapatkan anak itu punya nilai gitu ya sebagai prasyarat kelulusan. Pak Angga sudah memberikan tugas cara berkolaborasi, juga selain dari tes juga melakukan portofolio gitu ya Pak. Itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu menurut saya. Ini ada pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kira-kira nih Pak, apa sih yang dapat Bapak simpulkan dari sesi coaching kita ini Pak? Sudah ketemu belum di sini? Ya, tadinya kan sebelum coaching ini kan saya merasa bingung ya. Dan alhamdulillah setelah coaching ini sekarang saya jadi ada pencerahan itu Bu. Ada opsi ya terhadap permasalahan yang saya alami ini Bu. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya Pak. Saya juga nih Pak ya, bukan hanya Pak Angga, saya juga jadi tahu gitu ya, jadi tahu, wah ternyata nih ada masalah seperti ini gitu ya Pak. Di mana anak-anak yang apa ya, yang jarang hadir, terus yang tidak punya nilai bahkan, tapi ditargetkan untuk lulus oleh kepala sekolah. Ini pengalaman yang luar biasa juga untuk saya. Saya, wah pokoknya Pak Angga keren deh Pak Angga ya. Semoga nanti rencana Pak Angga bisa berjalan dengan baik ya Pak Angga. Iya Bu. Terima Eh, kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi terhadap permasalahan saya ini. Oke, sama-sama ya Pak Angga. Semoga nanti saya bisa mendapatkan laporan baliknya nih Pak nih ya. Kira-kira berhasil nggak nih rencana yang Bapak sudah komitmenkan? Oke, sangat luar biasa ya Pak Angga. Terima kasih juga untuk pengalamannya. Yuk Pak Angga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiwi dan Pak Angga yang telah melakukan proses coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pelaksanaan coaching yang telah Bapak Ibu laksanakan barusan. Mungkin ini saya mengamati sebagai observer ya Bapak Ibu. Tadi proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik, sudah sangat lancar. Ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, pada perjalanan coaching yang tadi, alur Tirta itu sudah sangat tampak yang sudah dilakukan oleh Bu Wiwi sebagai coach itu sudah sangat tampak, sudah muncul pada tabel checklist juga sudah terchecklist semua dari mulai tujuan coaching tadi di awal sudah sangat jelas disampaikan dan dipaparkan oleh Pak Angga. Kemudian identifikasi permasalahan juga sudah muncul. Bu Wiwi mencoba menggali permasalahan yang Pak Angga temui dengan sangat baik. Kemudian rencana aksi juga sudah tampak. Bu Wiwi berhasil membuat Pak Angga berpikir kritis sehingga menemukan sendiri permasalahan dari menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan begitu juga tanggung jawab. Tadi di akhir Bu Wiwi menanyakan bagaimana komitmennya Pak Angga untuk melaksanakan proses nah itu juga tadi sudah sangat tampak ya. Kemudian dari coach juga sudah sangat Ya, Bu. muncul pertanyaan yang berbobot. Tadi Bu Wiwi menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat bagus, sangat baik, sehingga memancing nalar kritis dari Pak Angga. Terus, mohon maaf. Kemudian pertanyaan berbobot sudah tampak, mendengarkan dengan aktif dan dengan rasa juga sangat baik. Bu Wiwi sangat menghayati sebagai coach. Dan pokoknya dari awal sampai akhir saya menyimak dengan santai, dengan enak gitu sehingga saya bisa dapat katakan bahwa proses coaching pada hari ini telah berjalan dengan sangat baik.
Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Wiwi, bagaimana Bu Wiwi perasaannya setelah menjadi coach tadi melakukan praktek coaching? Pada saat melakukan coaching ya Bu, terus terang Bu Vivi, saya itu ada rasa takut nih ya. Takutnya saya tidak bisa membawa Pak Angga gitu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing solusinya gitu ya. Karena terus terang Bu Vivi, wawasan saya mengenai masalah anak yang jarang masuk gitu kan, tidak ada nilai, kemudian juga harus lulus, itu sesuatu hal yang belum pernah saya alami gitu ya. Sehingga saya juga untuk mengarahkan Pak Angga menemukan ide-idenya, jadi agak sulit dikit gitu Bu Vivi. Tapi alhamdulillah tadi berhasil ya Bu ya, sampai Pak Angga Iya, mengambil berhasil Bu Vivi. bagus sekali Bu. Kemudian Bu kira-kira ketika Ibu mendapat kesempatan lagi untuk melakukan proses coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, kayaknya saya harus mengembangkan apa ya Bu, jam terbang kali ya, lebih menambah jam terbang saya gitu ya, agar saya bisa gitu dalam melakukan coaching. Dan kemudian juga saya harus menambah wawasan saya kali ya, pengembangan diri yaitu dengan banyak membaca-baca buku, menemukan masalah-masalah, sehingga nanti saya bisa mengarahkan Kuci ke dalam penemuan solusi yang lebih baik gitu Bu. Jam terbang sama pengembangan diri kayaknya yang lebih tepat ya Bu ya. Baik Bu, bagus sekali rencana untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya Bu ya. Saya juga tadi menyimak Pak Angga dan Bu Wiwi sangat menghayati peran sebagai coach. Saya juga seperti belajar terus gitu bagaimana proses coaching itu dilakukan. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Terima kasih Bu Wiwi dan Pak Angga atas kesediaannya hari ini dalam melakukan proses coaching. Demikian dari Ya, saya. terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Mangga, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi dan Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Wiwi dan Bu Vivi hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bapak. Sehat. Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Baik, pada hari ini akan diadakan ini ya percakapan coaching ya, yang mana Bu Pipi sebagai coach dan Bu Wiwi sebagai coach ya. Baik, sebelum kita memulai percakapan coaching ya, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bu Vivi selaku coach ya, di mana rubrik penilaian pada coaching hari ini yang pertama akan diamati bagaimana tentang alur Tirta pada saat coaching ya, yang terdiri dari tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh coach ya. Selanjutnya indikator tercapaian kompetensi tersebut seperti apa. Perlu diketahui dalam kompetensi coaching ini ya, ada beberapa hal yang harus dimunculkan, yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif dan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin itu saja ya sebagai pembuka dari tahapan coaching ini ya.
Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Bu Pipi sebagai coach dan Bu Wiwi sebagai coach untuk melakukan alur coaching. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Gimana kabarnya Bu Wiwi siang ini? Ya, inilah Bu, ada sesuatu yang ya kurang pas gitu di satu sisi. Ada yang mengganjal. Ya, terlihat sih Bu dari wajahnya, ya kayaknya lagi ada masalah ya Bu ya. Iya nih Bu Vivi, apa ya jalan keluarnya ya? Bagaimana ya solusi dari permasalahan saya ini kira-kira ya Bu ya? Saya masih bingung nih Bu. Ayo, kalau Ibu masih bingung, Kan ya, em, kebetulan saya sedang luang, barangkali Ibu mau ngobrol, kita temukan sama-sama. Mangga Ibu, barangkali ada yang bisa ceritakan. bener nih Bu Vivi, saya nggak ganggu waktunya Bu Vivi. Apa-apa Bu, Alhamdulillah kebetulan saya lagi kosong dan lagi senggang hari ini. Minta waktunya ya Bu Pipi, kurang lebih 15 menitan lah ya. Saya mau curhat nih sama Bu Vivi. Iya Ibu, mangga. Oke, Mana gini loh Bu Pipi. Saya lagi galau banget nih Bu Pipi. Saya bingung. Karena waktu saya berkoordinasi dengan Kepsek ya Bu Pipi ya. Iya. Bahwa kata Kepsek untuk tahun ini tidak boleh ada anak yang tidak mau kelas gitu Bu Pipi. Padahal saya bingung banget nih Bu Pipi ya. Padahal anak itu tidak pernah gitu atau jarang masuk Bu Pipi. Saya sebagai wali kelas, bagaimana jalan keluarnya nih Bu Pipi? Saya bingung sekali gitu. Baik Bu. Jadi sekarang Ibu lagi ada permasalahan, Ibu sedang bingung, galau gitu ya Bu ya. Bisa diceritakan lebih detail lagi nggak Bu permasalahannya itu seperti apa? Oh, ini Bu Pipi ya. Di kelas saya itu ada 2 orang siswa nih ya di kelas, jarang sekali masuk gitu Bu Pipi. Sekalinya masuk, alasannya dia ketika belajar itu merasa sakit gitu. Kemudian dia juga seringkali tidak mengerjakan PR, bahkan sering tidak tuntas gitu Bu Pipi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Aduh Bu Pipi luar biasa nih ya. Saya masih sangat galau sekali nih dengan masalah kedua anak ini. Bikin saya pusing gitu Bu Pipi. Dan saya juga sudah pernah sih Bu Pipi mau tanya gitu ke orang tuanya, tapi saya belum sempat aja nih. Baik Ibu, permasalahan yang sangat complicated ya. Satu sisi ingin menjadi guru yang baik dengan meluluskan siswa, tapi Ibu juga pasti inginnya sesuai prosedur gitu kan ya. Seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira Ibu sudah mencari tahu belum ya apa penyebab dari permasalahan tersebut? Gitu. Mengapa anak tersebut jarang hadir? Saya hanya mencari tahu sebatas informasi dari teman-temannya saja sih Bu Vivi ya. Bahkan saya tanyakan dengan teman-teman yang tinggal berdekatan dengannya, katanya ya memang ada di rumah. Kadang-kadang sakit, tapi kata temennya sakit kok malah main Bu gitu. Nah kebetulan karena di tempat saya tuh masih sangat minim akses komunikasi ya Bu ya. Saya belum mengkonfirmasi langsung sih ke orang tuanya Bu. Baik, intinya ada anak di kelas Ibu yang jarang masuk, jarang hadir, akan tetapi
dikonfirmasi, tanya ke temannya ada di rumah ya. Seperti itu ya Bu Iya, ya. iya Tanpa Bu. alasan yang Ibu belum tahu detail gitu ya. Sekalipun masuk, anaknya itu terlihat sangat lemas gitu ya, sakit atau gimana. Iya. Di sisi lain, kepala sekolah dan ibu tentunya ingin semua anak lulus 100%. Seperti itu mungkin ya Bu ya permasalahannya. Betul sekali Bu Vivi. Baik Bu, kalau berangkat dari permasalahan yang tadi Ibu paparkan, kalau Ibu inginnya keadaan ideal anak itu seperti apa sih Bu? Yang seharusnya atau yang Ibu harapkan gitu? Eh, eh, yang saya harapkan ya Bu ya, anak itu ya, ini harapan saya sebagai guru gitu ya Bu, anak itu bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan semangat gitu ya, kemudian juga mengerjakan tugas dengan baik, kemudian hadir ke sekolah juga gitu Bu ya, tanpa ada alasan apapun. Jadi anak itu betul-betul eh, hadir gitu Bu, ada dan belajar dengan semangat tentunya ya Bu ya, tanpa apa ya, mereka bermalas-malasan ke sekolah gitu Bu, bermalas-malasan belajar. Itu yang saya inginkan Bu Vivi. Ya, baiklah Bu ya. Artinya Ibu ingin 100% anak itu lulus, tapi tentunya harus juga mengikuti semua kegiatan sesuai prosedur itu yang Ibu harapkan mungkin ya Bu ya. Nah, kalau kaitan dengan nilai ya Bu ya, karena kan semua prosedur kelulusan itu salah satunya terkait juga dengan penilaian. Kalau yang Ibu harapkan nilai untuk anak tersebut itu seperti apa Bu? Ya, tentunya saya sangat berharap ya Bu ya, anak-anak tersebut mempunyai nilai yang paling tidak jangan jangan mentok gitu ya di pada KKM, tapi paling tidak di atas pada KKM gitulah Bu ya, dan layak lulus dengan nilai yang baik Bu. Tuh, itu yang saya inginkan Bu. Baik Bu, kalau tadi Ibu menyinggung kata layak, bisa dijelaskan lebih spesifik Bu, layak yang menurut Ibu itu yang seperti bagaimana Bu? Ya layak ya Bu ya, karena ke dalam kelulusan itu tentunya ada nilai hariannya harus ada, kemudian juga tugas-tugasnya juga harus ada, kemudian nilai ujian sekolah juga harus ada, bahkan pendukung kehadiran pun harus memenuhi target gitu Bu, supaya ya saya bisa dengan sepenuh hati gitu Bu, nilainya ada dan juga sesuai dengan memang kriteria ketentuan penilaian ya Bu ya, tanpa harus saya merekayasa-rekayasa gitu Bu Vivi. Baik, luar biasa sekali ya harapan Ibu pada murid-murid Ibu. Tentunya harapan kita semua ya sebagai guru yang Ibu harapkan layak di sini berarti paket lengkap gitu kan. Anaknya hadir dengan kehadiran penuh, dapat mengikuti pembelajaran sehingga nilainya juga tidak Ibu karang-karang ya, tentunya sesuai kemampuan. Betul. Bagus sekali Ibu. Nah, Ibu sendiri ya sebagai guru kelas dari siswa-siswa tersebut, menurut Ibu ya, untuk mencapai target tadi nilai yang layak, target Ibu deh gitu, agar 100% dapat terpenuhi, kira-kira sudah terbayang belum Bu apa yang akan Ibu lakukan? Jadi bayangan saya ya Bu ya, aduh ini sangat luar biasa buat saya dalam menghadapi dua anak ini Bu, beda dengan yang lain ya. Jadi mungkin bayangan saya itu ya, saya apa ya Bu ya, saya bisa meningkatkan gitu ya Bu ya, relasi atau komunikasi saya kembali dengan anak tersebut melalui pendekatan-pendekatan gitu ya. Mungkin mengajak mereka berbicara dari hati ke hati, mengajak mereka menceritakan permasalahan atau alasan mereka kenapa tidak hadir ke sekolah gitu ya Bu. Dan mungkin yang saya tingkatkan lagi, saya
kemampuan untuk bekerja sama gitu ya Bu, berkolaborasi dengan orang tua gitu Bu. Luar biasa sekali Ibu. Kalau menurut Ibu ya, karena kan Ibu yang mengalami langsung, menurut Ibu dari sekian tadi kan sudah terbayang ada rencana itu. Apa upaya gitu? Upaya yang sudah pernah Ibu lakukan menurut Ibu? Upaya yang sudah saya pernah lakukan yaitu Bu ya, salah satunya saya mencari tahu keadaan anak ini seperti apa gitu ya. Dan ternyata memang kondisi belajarnya juga tidak kondusif di rumahnya gitu ya Bu ya. Kemudian juga dukungan dari orang tua yang sangat minim, yang mungkin karena keterbatasan tadi ya Bu ya, ekonomi itu kan sehingga mengharuskan mereka membantu orang tua. Kemudian saya juga pernah mengajak anak ini berbicara, tapi sepertinya anak ini merasa kurang nyaman gitu Bu. Padahal saya dengan tidak memanggilnya di depan gitu Bu, dengan secara pribadi gitu Bu. Mungkin ya saya juga belum menemukan gitu alasan yang paling apa ya, paling fundamennya itu apa gitu dari kedua anak ini gitu. Baik, Bu. Berarti upaya yang Ibu sudah lakukan tadi, menurut Ibu mungkin belum mencapai hasil yang Ibu harapkan sepenuhnya, gitu ya Bu ya. Iya Bu Baik, Vivi. Ibu tetap semangat ya Bu ya, karena ketika kita menghadapi suatu permasalahan, pastilah ada hal-hal yang eh, apa ya menjadi tantangan, termasuk ini juga mungkin salah satu tantangan Ibu mengajar di kelas Ibu gitu ya. Nah, kalau tadi Ibu sudah mencoba mengajak ngobrol ketika anak ada di sekolah, sudah nitip pesan ke temannya gitu ya. Nah, sejauh ini Ibu sudah melakukan pendekatan lain belum, Bu? Atau Ibu pernah tidak sih mencoba menghubunginya kembali gitu, ngobrol langsung kembali? Kalau secara lebih lanjut saya belum ya Bu ya. Mungkin ke depannya nanti rencana ke depannya saya pasti akan mendatangi gitu ya Bu ya. Mendatangi rumahnya, berbicara dengan baik-baik kepada orang tuanya, sambil menjelaskan bahwa kehadiran di kelas itu sangat penting dan mungkin memberi pengertian bahwa pendidikan bagi anaknya juga itu sangat penting untuk kedepannya gitu Bu ya. Jadi ya saya paling tidak rencana yang akan saya lakukan ya saya mendatangi orang tuanya sambil memberikan penjelasan dan tentunya saya juga harus minta dukungan ini Bu kepada rekan-rekan sekolah lainnya atau kepada teman-temannya yang mungkin bisa membantu meyakinkan mereka dan menyemangati mereka juga ya Bu ya. Bagus sekali Ibu idenya. Kalau mungkin sebelumnya Ibu pernah ngobrol dengan anak tersebut melalui temannya atau ketika dia jarang sekolah. Tadi idenya sangat bagus sekali Bu untuk melakukan home visit ya Bu ya. Karena ketika anak mungkin jarang ke sekolah, mungkin kita bisa melakukan pendekatan di rumahnya dan Ibu bisa melihat secara real gitu kan. Bisa melihat secara Betul. nyata apa yang sebenarnya anak itu hadapi. Itu idenya yang sangat bagus Ibu. Kira-kira kapan bisa mulai Ibu jalankan ide tersebut, rencana tersebut ya Bu ya? Iya Bu Vivi, ini kan saya beberapa hari ini sedang mempersiapkan ya soal-soal gitu ya. Mungkin beberapa hari ke depan, paling tidak seminggu lah ya Bu ya. Seminggu ke depan rencana saya ini harus sudah saya realisasikan gitu Bu. Di hari Senin yang akan datang. Bagus sekali Ibu, sudah tergambar ya waktunya. Nah, tapi kalau untuk tindakannya Ibu ini belum tergambar belum nanti akan seperti apa proses home visit-nya gitu rencananya. Home visit yang saya lakukan mungkin nanti saya sebelumnya ya Bu ya, saya akan menyampaikan dulu pesan melalui teman yang rumahnya berdekatan dengannya karena Pak mungkin saya akan
memberitahukan sebelumnya gitu ya, misalnya rencana saya hari Senin akan ke rumahnya, mungkin Sabtu saya akan menyampaikan pesan bahwa Senin saya akan berkunjung gitu Bu, supaya nanti ketika saya berkunjung anak tersebut dan orang tuanya ada gitu Bu, untuk meminta kesediaannya supaya saya temui gitu Ibu. Baik, bagus sekali Ibu. Kalau untuk pihak-pihak lain, kira-kira ada yang bisa diajak kerjasama tidak Bu untuk aksi yang Ibu rencanakan? Saya yang pertama ya Bu, tentunya saya akan meminta bantuan kepada anak gitu ya, untuk mengantarkan saya ke rumahnya. Yang kedua mungkin nanti ya tentunya kepada anak itu sendiri dan juga kolaborasi dengan orang tua gitu kan, meminta pengertiannya dan dukungannya bahwa anaknya ini tinggal selangkah lagi gitu Bu, menuju pendidikan di jenjang dasar. Jadi meminta kepada orang tua untuk support dan juga dukungannya supaya anak ini betul-betul belajar dengan optimal gitu Bu. Sekali Ibu, ide-idenya. Kalau untuk komitmen, kira-kira gimana Bu? Misalnya nih, di hari Senin Ibu hadir ke rumahnya, Ibu home visit, tapi kemudian setelah itu mungkin belum mencapai hal yang maksimal gitu, sesuai keinginan Iya. Ibu. Apakah Ibu akan berkomitmen untuk melakukan home visit lanjutan gitu, atau seperti apa? Saya harus ya, Bu, ya, tentunya saya akan berusaha keras gitu ya, berusaha keras, terus saya misalnya ketika home visit besok gagal gitu ya di hari Senin, saya akan mungkin, saya akan beri pengertian lagi, datang lagi ke rumahnya, sampai akhirnya mudah-mudahan anak ini mengerti ya, Bu, tentunya ya, Bu, ya, tentunya saya yang paling saya andalkan adalah mendoakannya ya, Bu, ya, semoga hatinya terenyuh gitu ya, terenyuh bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan si anak ini gitu, Bu. Ya, keren sekali Bu Wiwi, luar biasa ini ide-ide kreatifnya, kemudian juga banyak sekali rencana-rencana positif yang akan Ibu rencanakan. Saya sangat gimana ya, kayak apresiasi banget ke Ibu sebagai guru kelas yang terus berjuang tentunya untuk murid-murid agar mereka dapat sekolah kembali, tidak menyerah begitu saja, luar biasa. Saya sangat bangga di Bekasi khususnya ya, seperti di tempat kita ini masih ada guru yang sangat peduli terhadap murid, terhadap masa depan anak didik kita. Luar biasa Ibu. Mudah-mudahan nanti rencana aksinya ini dapat terrealisasi dengan baik, dengan lancar, dan mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal ya Bu ya. Iya, Bu Pipi, amin. Semoga saja ya saya bisa sukses, Bu Pipi ya. Doanya gitu ya, karena hal yang tidak mudah nih menurut saya Iya, menghadapi pasti. anak ini. Nanti saya akan berusaha mungkin ya Bu Pipi dengan mengajak anak ini supaya tergugah ya. Doakan saya juga ya Bu Pipi ya. Semoga langkah saya baik. Dan saya yakin Bu Pipi, bukan cuma saya saja sih ya di sebagai guru gitu yang berusaha untuk membawa anak ya untuk kesuksesan. Pasti setiap guru adalah menginginkan yang terbaik untuk peserta didiknya dan pasti akan merasa bangga ketika anak didiknya sukses gitu Bu Vivi. Itu yang saya inginkan dan guru-guru lain mungkin Bu Ya, Vivi ya. amin. Keren sekali. Ibu, dari obrolan kita pagi ini, kira-kira ada nggak sih hal positif yang Ibu ambil dari percakapan kita hari ini? Eh, luar biasa sekali ya Bu Vivi ya. Saya ketika meminta Bu Vivi melakukan kucing ke saya, awalnya saya terus terang, saya sangat bingung gitu ya menghadapi ini, di mana tekanan kepala sekolah tuh harus meluluskan anak seperti ini juga gitu, Bu Vivi. Yang saya pikirkan adalah gimana output sekolah kita nanti gitu ya, kalau saya tidak memaksimalkan kompetensi mereka. Dan setelah dikucing sama Bu Vivi nih, saya agak plong gitu ya Bu Vivi ya. Ternyata saya bisa diarahkan untuk menemukan ide-ide
hal apa yang akan saya lakukan gitu untuk mencari solusi terbaik dari masalah ini, Bu Vivi. Ya, alhamdulillah berarti sekarang perasaannya sudah plong ya, Bu ya. Betul, Bu Vivi. Semoga. Ya, baik, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah lega, sudah plong. Mudah-mudahan dari kelegaan itu menimbulkan semangat yang baru untuk kita untuk terus memperbaiki diri demi menyemangati murid-murid kita. Kitanya dulu yang harus semangat tentunya. Betul, Bu Sukses Vivi. terus. Kalau tidak, Ya, Ibu, sukses terus untuk Bu Wiwi dan teman-teman yang lainnya juga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan terus berkarya. Ya. sama-sama Bu Vivi. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya dalam mendengarkan curhatan saya ya Bu Vivi. Bu Vivi, coach yang luar biasa sekali untuk saya hari ini. Sama Ibu, terima kasih. Ya Bu Vivi, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa ya percakapan hari ini. Terima kasih atas praktek coachingnya ya kepada Bu Vivi dan Bu Wiwi. Ya, sangat luar biasa ya praktek coaching hari ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait coaching ini, ada beberapa yang ingin saya evaluasi terlebih dahulu. Yang pertama, dari alur cerita ya, tadi sudah muncul semua ya alur cerita pada coaching hari ini. Ya, sudah terchecklist di lembar rubrik penilaian saya, mulai dari tadi tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, begitu juga dengan tanggung jawabnya. Kemudian pertanyaan berbobot pun sudah mulai muncul tadi. Baik, luar biasa ya percakapan coaching hari ini. Semua alur cerita tadi sudah muncul ya, dari mulai tujuan dan rencana aksi, tanggung jawab juga ya. Kemudian kompetensi intinya juga presensi, mendengarkan aktif dengan rasa, mengajukan pertanyaan berbobot pun sudah muncul. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coach ya, kepada Bu Pipi terkait kompetensi coaching apa yang Bu Pipi tadi kembangkan secara spesifik. Baik Bapak, terima kasih. Tadi ketika saya melakukan proses coaching bersama Bu Wiwi, yang saya kembangkan adalah bagaimana seorang coaching agar bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Yang saya lakukan hanya memfasilitasi sebagai coach, membimbing tentunya, tapi kita usahakan jawaban itu muncul dari diri coach sendiri, sehingga karena muncul dari dirinya, sehingga melakukannya pun nanti akan lebih mudah. Baik, terima kasih Bu Pipi. Selanjutnya untuk kedepannya ya, pada proses coaching selanjutnya ya, mungkin itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Bu Pipi kembangkan gitu atau ditingkatkan gitu pada proses coaching selanjutnya? Baik Pak, saya akan belajar mungkin memperbanyak diri membaca untuk problem solving ya Pak ya, karena ketika kita menjadi seorang coach itu kan kita dituntut bagaimana membimbing coach menemukan solusinya. Maka kita sebagai seorang coach kita harus senantiasa problem solving ketika menghadapi sebuah permasalahan. Oke, baik. Terakhir, pertanyaan untuk Bu Pipi, bagaimana nih perasaan Bu Pipi setelah tadi melakukan proses coaching dan berperan sebagai coach? Kira-kira bagaimana nih perasaannya? Baik Pak, jujur kita saya khususnya masih sangat awam dalam proses coaching ini, tapi saya
semakin perasaan saya tuh semakin menantang untuk belajar menjadi coach yang lebih baik, bagaimana menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga dapat menggiring mindset dari seorang coach yang tadinya merasa bingung menjadi lebih lega dan menemukan solusi dari permasalahan seperti itu Pak. Ya alhamdulillah jadi semangat kembali untuk belajar lebih jauh. Oke, baik. Terima kasih Bu Pipi atas waktunya ya. Kemudian untuk Bu Wiwi juga terima kasih ya. Alhamdulillah proses coaching pada hari ini kita dapat laksanakan dengan lancar. Sama-sama Bapak, terima kasih juga Bu Sama Wiwi. Pak, Mbak. Bu Pipi, terima kasih. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.